Ini menarik banget sih, karena Geraldi juga pengen tahu gitu kan. Jadi Geraldi rumah ada dua doggy, ada dua kucing. Wah, menyenangkan ya. Nanti datang. Cuman kadang-kadang memang bagaimana kita mengerti apa yang dia mau, kenapa dia suka teriak-teriak sendiri, kenapa tiba-tiba dia suka gonggong gitu. Kadang-kadang kita nggak ngerti gitu kan. Nah, kalau ngomongin tentang animal communication, coba deh dijelasin itu gimana belajarnya, apa tahunya dari mana itu Bang? Jadi animal communicator itu Aduh, belum nyala kayaknya. Udah nyala belum? udah kasih. Jadi animal communicator itu sebenarnya adalah sebuah cabang science ya, kalau sekarang saya bisa bilang. Banyak yang pertama-tama waktu menjadi animal communicator bilangnya apa dari mana, belajar medis dari mana. Ternyata bukan. Ini sesuatu ilmu yang dapat dipelajari dan dapat diverifikasi, makanya disebutnya science sekarang. Ada sekolahnya berarti? Ada sekolahnya. Saya kebetulan tahu juga kayak kuliah enggak juga. Kebetulan belajarnya saya dari beberapa guru dan banyaknya memang dari luar negeri gurunya. Nah cuman awalnya apa nih kayak tiba-tiba lu mau jadi animal communicator? Awalnya gimana nih? Apakah keresahan terhadap petnya atau gimana? Jadi saya itu sebenarnya bukan berasal dari seseorang yang cinta hewan. Oh gitu. Betul. Jadi kalau dari teman-teman saya yang kenal saya dari kecil suka pada bingung, oh sekarang jadi senang banget sama hewan. Yang saya nggak ngerti itu setiap kali saya pergi ke satu tempat selalu datengin sama hewan. Mau kucing, mau doggy, mau burung itu pada datang semua. Saya bisa Orang yang kayak binatang juga sering sama ini. mungkin binatang juga sendiri gitu. Ya. Nah, jadi saya kadang-kadang pergi nih, karena saya suka jalan. Saya pergi jalan misalnya ke satu komplek. Begitu masuk ke komplek, nanti ada di situ misalnya kucing yang liar atau doggy yang liar, nanti datang. Terus nanti sepanjang saya keliling komplek seperti ditemenin. Padahal nggak ngasih makan siapa? Nggak ngasih makan, karena kan saya nggak mau datang. Oh iya. Tapi begitu lagi dia nemenin, jadi kayak ngobrol-ngobrol, lama-lama kok kayak jadi ngerti. Dan setiap kali saya mau pulang, saya nanya, kamu mau ikut atau gimana? Dia enggak, pergi lagi. Jadi selama saya pergi lagi jalan-jalan daerah sana, ditemenin. Lama-lama jadi penasaran juga kan, kenapa seperti gitu, seperti gini. Akhirnya belajar, dan akhirnya ya jadi bisa. Tapi kan katanya gitu ya, entah itu kucing ataupun anjing itu katanya mereka bisa berkomunikasi tanpa ada suaranya, itu benar nggak? Betul sekali. Jadi kayak pakai energi gitu katanya. Coba dijelasin tuh Pak. Sebenarnya bukan energi, tapi kita bahasa kerennya disebutnya telepati. Oh, ada telepati. Telepati. Jadi memang sebenarnya kalau kita ketika berbincang-bincang seperti kita nih ya, kita lagi bercakap-cakap ya. Tapi saya bukan binatang ya. Kita bukan binatang. Ya. Sejenis reptil gitu. Nah, jadi ketika kita berbincang-bincang pun yang kita sekarang lakukan adalah bercakap-cakap secara verbal. Betul. Tapi selain verbal kan ada namanya body language. Nah, ada satu lagi. Ternyata ketika kita sedang bercakap-cakap secara langsung atau tidak langsung, kita juga membuat gambar di otak. Yang kita kirimkan. Jadi sebenarnya kita saling bercakap-cakap ada dari telepatinya sedikit. Hanya kita tidak latihan, jadi tidak menangkap. Nah, yang dilakukan ketika kita bercakap-cakap dengan para hewan itu adalah kita mengirimkan tadi telepati itu, gambaran-gambaran mental itu ke mereka. Jadi ada gambaran misalnya video, ada gambar, ada suara, ada bau, dan nanti diterimanya pun sama. Seperti gitu.